Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Semarang bersama dengan Universitas Semarang menyalurkan santunan pada 100 anak yatim piatu. Acara tersebut juga menjadi momen untuk mensosialisasikan pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Semarang bersama Universitas Semarang memberi santunan pada anak yatim piatu pada bulan Muharram 1446 Hijriah 2024 Masehi. Acara yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada 31 Juli itu dihadiri Ketua Basnas Kota Semarang, Arnas Agung Andra Rasmara SEMM, juga Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, Pengurus PP Nurul Hidayah Dr. Kiai Haji In'amuz Zahidin MA, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH, serta ratusan anak yatim dan piatu. Menurut Ketua Basnas Kota Semarang, Arnas Andra Rasmara, kegiatan tersebut tidak hanya penyaluran zakat, namun juga mensosialisasikan terkait pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Ya, pertama saya pikir tidak hanya dengan universitas ya, dalam hal ini USM. Kita pun juga sebenarnya ini tidak hanya sekedar masalah pentasarufannya ya, tapi bagaimana kita mensosialisasikan tentang pentingnya zakat, infak, sedekah. Dan tentunya tidak hanya USM seperti yang saya sebutkan, tapi kita juga ke pemerintah, instansi-instansi lain. Tapi menurut saya salah satu acara yang besar yang kami lakukan ya dengan USM ini. Harapannya apa ke depan agar tidak hanya karyawan ya atau dosen yang ada di USM ini kita sadarkan untuk berzakat, tapi ke depan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja yang memang memenuhi nisabnya juga bisa berzakat, berinfak, bersedekah, khususnya di Basnas. Karena Basnas ini adalah lembaga pemerintah yang non struktural yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Sebanyak 100 anak menerima bantuan dari Basnas Kota Semarang. Arnas juga berharap ke depan USM dapat menjadi unit pelayanan zakat. Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia juga mengkonfirmasi bahwa selama ini USM selalu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Jadi memang kami setiap tahun itu menyalurkan, ada dana-dana untuk berbagi untuk anak yatim. Insya Allah kami ingin adik-adik semua ini bisa terus belajar, semangat untuk mencari ilmu, supaya kelak yang dicita-citakan tercapai. Berfokus untuk membumikan nilai-nilai hastalaku pada siswa-siswinya, SMA Negeri 11 Semarang meluncurkan gerakan Sekolah Adi Pangastuti. 8 nilai perilaku dalam budaya Jawa itu akan terus dibudayakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. SMA Negeri 11 Semarang pada Kamis yang lalu meluncurkan gerakan Sekolah Adi Pangastuti. Gerakan yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni ini berfokus untuk membumikan nilai-nilai hastalaku dalam kegiatan program sekolah. Hastalaku merupakan 8 nilai perilaku dalam budaya Jawa, antara lain gotong royong, guyup rukun, gerapiak semana, lembah manah, ewoh pakewuh, pangerten, andap asor, dan tepa selira. Kepala SMA Negeri 11 Semarang Triwidya Stuti menjelaskan, Sekolah Adi Pangastuti bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa SMA Negeri 11 Semarang. Penunjukan duta menjadi langkah untuk menyebarkan nilai hastalaku. Setelah launching ini nanti akan meluas. Ketika launching kami hanya membentuk duta-duta.
duta hastalaku karena ada 8 hastalaku, maka kemarin spontan itu menunjuk 8 siswa untuk mewakili 8 hastalaku itu, dan masing-masing siswa sudah menyiapkan gerakannya masing-masing. Tadi sudah dipamerkan ketika launching, mereka bergerak sesuai dengan karakter yang dibawa. Kalau lembah manah seperti apa, kalau Toposliro seperti apa, itu sudah per anak. Nanti kedepannya anak-anak ini yang sudah menjadi duta ini akan bergerak mencari teman. Nah, teman itu bisa nanti per kelas. Dalam acara tersebut juga ditunjuk 8 siswa untuk menjadi duta Adi Pangastuti yang nantinya akan mengajak siswa lain untuk memahami hastalaku. Farid Sunarto, Ketua Solo Bersimfoni, turut menyatakan bahwa hingga kini ada 62 sekolah di Jawa Tengah yang telah menyandang sekolah Adi Pangastuti. Di Jawa Tengah, hanya di Jawa Tengah ini ada 62 sekolah. Karena instrumen yang digunakan adalah nilai-nilai budaya Jawa, hastalaku, sehingga kami tidak keluar dari Jawa Tengah dulu. Karena nilai hastalaku terdiri dari nilai yang diambil dari nilai budaya Jawa yang punya latar belakang Mataram, ya. Gotong royong, guyub rukun, grabyak semana, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten andap asor Toposliro. Pembelajaran di hastalaku adalah pembelajaran praktek nanti, dan kemudian juga dengan pendekatan literasi digitalisasi. Jadi semuanya nanti praktek baik akan menjadi konten-konten digital sosial media, sehingga punya impactful, punya dampak yang tidak saja menjangkau sekolah, tetapi juga menjangkau target audiens yang lain gitu. Hingga saat ini baru 2 sekolah di Kota Semarang, yaitu SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 11 Semarang yang menerapkan program Sekolah Adi Pangastuti. Ketua Pelaksana Program Sekolah Adi Pangastuti SMA Negeri 11 Semarang, Sae Panggalih, menyatakan pihaknya merasa perlu menerapkan program Sekolah Adi Pangastuti. Beragam program akan dibuat untuk membumikan nilai hastalaku. Kedepannya program Sekolah Adi Pangastuti tidak hanya berupa launching saja, Mas. Jadi kedepannya nanti juga akan kita wujudkan mungkin dalam kegiatan pendidikan P5 misalnya, kan di SMA sekarang ada profil pelajar Pancasila, nanti kita wujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang ramah hastalaku. Kemudian di SMA Negeri 11 Semarang juga kita launching museum hastalaku, di mana di sana banyak artefak-artefak yang memajang tentang budaya Semarangan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga nanti kita mungkin ada kegiatan membuat semacam kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bermuatan kepada nilai-nilai Adi Pangastuti yang tentunya dapat mendukung program itu sendiri. Pemirsa, SMK Negeri 10 Semarang baru saja membuka jurusan baru, yaitu Manajemen Logistik, untuk menyiapkan siswa-siswi dalam menghadapi tantangan di industri logistik yang semakin berkembang. Berikut liputannya untuk Anda. SMK Negeri 10 Semarang baru saja membuka jurusan baru, Manajemen Logistik. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja terampil di bidang logistik yang semakin meningkat. Pembukaan jurusan baru ini dilaksanakan pada awal PPDB SMA dan SMK Negeri tahun 2024 dan sudah mulai menerima pendaftaran siswa baru. Untuk jurusan Manajemen Logistik sendiri di SMK Negeri 10 Semarang ini memang tergolong paling baru. Dan di Semarang pun juga satu-satunya di Semarang. Di Jawa Tengah pun juga satu-satunya di Jawa Tengah. Persiapan yang kami lakukan, salah satunya kami sudah studi tiru di SMK Negeri 1 Surabaya. Kami lakukan minggu kemarin. Di sana juga ada manajemen logistik. Persiapan kami berikutnya ya kami mempersiapkan baik itu dari sarana pembelajaran maupun kurikulumnya kita persiapkan sesuai dengan jurusan tersebut. Untuk prospek lulusan jurusan manajemen logistik ini memang sangat bagus ya, sangat bisa dikatakan peluang kerjanya itu sangat banyak. Apalagi bisnis retail, bisnis perdagangan saat ini kan sangat luar biasa besar ya. Salah satunya bisa menjadi analis logistik, bisa menjadi analisis transportasi, analisis cukai, bea cukai dan lain-lain. Jadi memang sangat luar biasa. Tentunya untuk adik-adik SMP yang saat ini kelas 9, jangan ragu apabila ingin belajar logistik, silakan bisa bergabung ke SMK Negeri 10 Semarang. Kita bareng-bareng bersama kita belajar, kita membangun logistik di Semarang khususnya. Secara umum di Jawa Tengah. Karena memang logistik
jurusan logistik ini sangat sedikit sekali di Jawa Tengah. Bahkan tadi saya sampaikan hanya satu. Jurusan manajemen logistik diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap kerja dan memiliki kompetensi di bidang logistik, mulai dari pengelolaan gudang hingga distribusi barang. Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Semarang menyatakan bahwa kurikulum yang diterapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini dan melibatkan praktisi-praktisi profesional dalam proses pembelajaran. Excited banget gitu loh bisa jadi angkatan pertama di jurusan Menlog di sekolah ini, dan ya aku bangga menjadi siswa-siswi di SMK 10. Ya saya merasa senang dan juga kerja keras saya selama ini sepertinya sudah berhasil karena saya bisa masuk ke jurusan Menlog. Walaupun ini jurusan pertama tapi saya yakin ini adalah jalan yang benar. Untuk saya sih, saya bakal ngajuin kuliah dulu, baru nanti. Kalau saya cukup fleksibel, saya bisa mencari kerja ataupun bisa melanjutkan kuliah ataupun saya bisa keduanya. Mahasiswa desain grafis vokasi UB memiliki kemampuan kreatif dalam menciptakan game baru. Salah satunya game Kristara yang terinspirasi dari Museum Batu Mulai yang ada di Universitas Brawijaya. Game ini sudah dipamerkan kepada masyarakat dalam pameran di salah satu mal di Kota Malang. Game menjadi peluang bagi mahasiswa vokasi UB untuk masuk dalam industri digital dan kreatif yang saat ini makin berkembang. Mahasiswa Fakultas Vokasi UB merancang games edukasi yang terinspirasi dari Museum Batu, mulai yang ada di Universitas Brawijaya. Hervani, salah satu tim yang mendesain game Kristara, menjelaskan bahwa mereka mendesain program game ini sebagai bagian dari praktek mata kuliah yang selama ini mereka ikuti. Game ini terdiri dari beberapa tahapan yang dapat dimainkan oleh pengguna. Setiap tahap permainan memiliki makna tersendiri bagi para pemainnya. Game ini juga memberikan sisi edukasi mengenai Hasanah Batu Mulia yang ada di Nusantara. Kebetulan dari board game yang kami lakukan ini berasal dari mata kuliah kami dari Studio Desain 3 yang kami ambil dari Museum Nusantara, Museum Batu Mulia Nusantara yang terletak di Rektorat Universitas Brawijaya. Oke, boleh jelasin nggak cara bermain dari gamenya ini gimana? Dari game board kita ini permainannya dasarnya seperti werewolf, lebih spesifiknya mungkin Among Us. Jadi di day phase-nya itu bisa berdiskusi dan juga ada additional game-nya, yaitu melanjutkan task-nya mereka sendiri. Jadi mereka ada tugas untuk diselesaikan pada pagi hari. Lalu di night phase-nya disitulah dimana para werewolf seperti infiltrator-nya itu akan mengerjakan tugasnya mereka, seperti mereka akan ngebunuh karakter-karakternya, atau mungkin yang baiknya seperti yang Sir bisa menerawang siapa yang jahat, siapa yang baik gitu. Apa sih yang bikin karya kakak ini unik? Mungkin yang lebih uniknya itu berada di dua poin. Yang poin pertama, dari kartunya kami ini ada AR developer-nya dari filter Instagram, bisa di-follow juga di Instagramnya. Hervani memiliki harapan besar game ini akan menjadi pilihan bagi anak muda yang menyukai game bertemakan budaya Nusantara. Melalui program game ini, maka mahasiswa vokasi UB dapat memunculkan kreativitas game. Industri game tanah air saat ini masih membutuhkan berbagai konten game baru yang edukatif dan menjadi motor dari ekonomi digital. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk QSM TV. Jika Anda sedang berada di Kabupaten Sumedang, tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke bendungan terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bendungan Jati Gede. Selain menawarkan pemandangan yang menakjubkan, terdapat kawasan wisata lain di sekitarnya yang patut untuk Anda kunjungi. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV.
Bendungan Jati Gede merupakan bendungan kedua terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Sumedang. Jati Gede memiliki daya tampung air hingga mencapai 929 juta meter kubik dan mulai beroperasi sejak 2015 lalu. Selain sebagai pusat pengairan untuk wilayah Sumedang, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, Waduk Jati Gede dapat menghasilkan listrik untuk PLTA sebesar 110 MW. Membendung aliran Sungai Cimanuk, kini Jati Gede juga berfungsi sebagai destinasi wisata. Di sekitar bendungan terdapat spot-spot wisata seperti Masjid Al-Kamil dengan bentuk ikonik kelopak bunga teratai, serta Jembatan Merak dan juga Tugu Kujang Sapasang. Ketiganya memiliki filosofi jika Waduk Jati Gede yang dibangun atas 3 prinsip dasar, yaitu agama, kebudayaan, dan perkembangan teknologi dalam membangun peradaban. Waduk Jati Gede memiliki kapasitas pelimpahan atau buangan aliran sebesar 4.468 meter kubik per detik. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk olahraga wisata arung jeram. Arung jeram sendiri dimulai dari desa Parakan Kondang dan berakhir di kawasan Tomo, Sumedang. Arung jeram ini dapat mencapai sekitar 100 km dan memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Tak hanya bermanfaat, kawasan di sekitar Waduk Jati Gede pun dapat menunjang perekonomian bagi desa sekitar, seperti kawasan perbukitan Anjungan Tenjo Laut, jadi spot pemandangan 360 derajat seperti Bendungan Jati Gede, pembangkit listrik atau PLTA Parakan Kondang, serta aliran Sungai Cimanuk. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik mengunjungi Bendungan Jati Gede? Jangan lupa singgah ke bendungan ini jika Anda mengunjungi Kabupaten Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan Divia Unpad TV untuk QSM TV. Pemirsa, Fakultas Teknik Unhas menerima kunjungan dari Auckland University of Technology New Zealand pada 29 Juli 2024. Kedatangan Wakil Rektor dan Head of School of Engineering, Computer and Mathematical Science AUT ini membuka peluang kolaborasi yang besar dengan Universitas Hasanuddin. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menerima kunjungan dari Auckland University of Technology atau AUT New Zealand. Wakil Rektor AUT Profesor Guy Littlefare yang juga merupakan Dekan Fakultas Desain Kreatif Teknologi bersama dengan Head of School Engineering Computer and Mathematical Science Profesor Tek Chin Lee mengunjungi Unhas dalam rangka courtesy visit untuk melihat potensi kerjasama yang bisa dijalin, khususnya dalam riset, kolaborasi, dan pertukaran mahasiswa. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Engineering Insinyur Muhammad Rusman MT. Saat ini dengan Auckland baru pertama kali dan kami berharap dalam waktu dekat akan kita follow up dengan bentuk kerjasama yang lebih real. Salah satunya peluang yang mungkin kita bisa lakukan adalah dengan riset kolaborasi yang tadi mereka sudah sampaikan. Dan dari sisi kami juga kami menyiapkan pendanaan untuk para staf berangkat ke sana, atau sebaliknya juga dari mereka bisa datang ke tempat kami. Kemudian dari menurut mereka akan membantu menyiapkan akomodasi selama kita melakukan riset kolaborasi di sana. Dalam sesi diskusi, kedua petinggi AUT ini menjelaskan tentang gambaran profil kampus AUT secara umum, serta Fakultas Teknik Komputer dan Ilmu Matematika secara khusus. Profesor Tek Chiling menjelaskan fakultas ini memiliki 4 departemen, yakni Computer Science and Software Engineering, Mathematical Science, Mechanical Engineering, dan Electrical and Electronic Engineering. Dan per tahun 2025 mendatang, Departemen Computer Science and Software Engineering akan dibagi ke dalam 2 departemen berbeda, yakni Computer and Information Science dan Data Science and Artificial Intelligence. Dalam kesempatan ini, mereka juga mengunjungi beberapa laboratorium dari Departemen Teknik Arsitek, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, dan Teknik Elektro. Guy Littlefare mengaku kagum dengan keindahan kampus Teknik Unhas serta beberapa laboratorium dan fasilitas di Fakultas Teknik yang ia sebut sebagai laboratorium dan fasilitas kelas dunia.
It is the first time I've visited the university, yes. First time to Makassar, but not the first time to Indonesia, but it's a pleasure to be here. Sure, the purpose of the visit today was to understand more about the university, to determine whether it's a suitable partner for the Auckland University of Technology to get involved with, and we've had very fruitful discussions around research, around student exchange and mobility, faculty mobility, and also opportunities around the development of joint courses. We've also had a fantastic tour of the campus. It's a beautiful campus and seen some world-class laboratories and facilities. Mereka juga melihat beberapa aktivitas mahasiswa di laboratorium, baik yang sedang menyelesaikan proyek tugas maupun dalam proses penelitian. Profesor Tek Chili sendiri melihat potensi kolaborasi yang besar setelah melihat sejumlah penelitian yang telah dilakukan, serta khususnya dalam bidang telekomunikasi, kecerdasan buatan, dan berbagai bidang lainnya. Tindak lanjut dari kegiatan ini ialah penandatanganan nota kesepahaman antar kedua belah pihak. Okay, thank you for asking. My name is Tek Ching Lee. I'm the head of School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, and there's a lot of potential. I can see that there's a facility is world-class facility, and then there's a lot of research that's been done in very high quality. Okay, so there's a lot of opportunity that we can work together in this aspect. Yeah. Thank you very much. Well, I'm not sure about that, but yeah, I think MOU is a little bit too far away for now. I think the first thing that we need to do is to learn to know each other, to know each other better, to know whether we actually have that synergy and some kind of complementary or kind of research collaborations. So from there, things can be developed further, and maybe at that time, maybe we can start talking about MOU. Umat Indonesia pemeluk agama Buddha di Queens, New York, baru-baru ini meresmikan stupa patung Buddha berbentuk relief stupa Candi Borobudur. Stupa ini dibawa dari kota Magelang, Jawa Tengah. Berikut ini laporan tim VOA dari New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Buddha Indonesia di kota New York baru-baru ini meresmikan pendirian stupa patung Buddha yang dibangun di area taman belakang Wihara Parivara Dhamma Achala di Queens, New York. Batu pahatan patung dibuat oleh pemahat Indonesia dan didatangkan langsung dari area Candi Borobudur, Jawa Tengah. Stupa ini kita datangkan dari Jawa Tengah, Magelang, yang itu dibuatkan oleh bentuk dari stupa di Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Kami mendatangkan beberapa patung Buddha, beberapa stupa, dan juga beberapa harta-harta budaya yang lainnya. Dan kita membagi Wihara Parivara dapat satu stupa yang besar dan beberapa stupa kecil. Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, dan pemimpin umat Buddha dari Yogyakarta. Tadi kita baru saja merayakan Hari Raya Waisak bersama diaspora Buddhis Indonesia di New York, yang sekaligus juga ditandai dengan peresmian stupa yang dibawa dari Jawa Tengah, dari batu di sekitar Candi Borobudur, dan stupa ini seperti yang disampaikan Bante Santocita tadi adalah stupa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya memiliki wihara yang lebih besar, ada stupa yang juga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Buddha di sini untuk mempraktikkan agama Buddha, ajaran Buddha dengan lebih baik. Sekitar 100 umat Buddha Indonesia dari New York, New Jersey, dan Massachusetts hadir menyambut stupa Buddha dan berdoa bagi keselamatan umat dan perdamaian dunia. Naratama Ian Umar dan Yoga Laksana, VOA, New York.